Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri dan rekan saya Syifa Aurelia Rahma akan menjelaskan bahasa perintah dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Maka langsung saja yang pertama di sini ada menu tab file. Di tab file ini ada open. Klik open di menu tab file. Open ini berfungsi untuk membuka presentasi PowerPoint yang sudah. Kita klik open. Lalu di sini kita tinggal pilih file mana yang mau kita buka. Yang kedua ada save. Nah, di save ini, klik save pada tab file. Save ini fungsinya untuk menyimpan perubahan pada presentasi saat ini. Lalu yang ketiga ada save as. Klik save as di tab file. Fungsi dari save as ini untuk menyimpan presentasi dengan nama baru atau lokasi yang berbeda. Contohnya ini pertama presentation 1. Nah, lalu kita coba untuk mengganti namanya menjadi presentation 2. Nah, maka kita klik Save As, lalu kita pilih lokasinya di mana. Nanti kita ganti namanya menjadi Presentation 2. Lalu yang keempat ada Print. Klik Print di menu tab File. Fungsinya ini untuk mencetak presentasi. Lalu yang kelima ada New. Nah, New ini, klik New di menu tab File. New ini berfungsi untuk membuat presentasi baru. Lalu kita pilih di sini mau menggunakan blank yang mana. Dan yang terakhir ada close. Klik close di tab file. Nah, ini fungsinya untuk menutup presentasi saat ini. Lalu ada menu home. Nah, di menu home ini di bagian clipboard itu ada paste, cut, salin, dan format painter. Salin atau copy itu untuk menyalin teks, gambar, atau objek yang dipilih. Misalnya, kita blok teksnya, lalu kita klik salin. Maka dia akan menyalin teks yang sudah kita buat. Lalu yang kedua ada paste atau tempel. Ini fungsinya untuk menempelkan teks, gambar, atau objek yang sudah disalin. Tadi sebelum kita sudah menyalin ini, coba kita paste, kita klik paste. Nah, maka di sini tertempel salinan yang tadi disalin atau di copy. Lalu ada cut. Cut ini fungsinya untuk memotong teks, gambar, atau objek yang dipilih, lalu menempelkannya di tempat lain. Kita blok lagi, lalu kita klik cut-nya. Kita akan coba tempelkan di sini. Nah. Lalu yang keempat ada format painter. Ini untuk menyalin format dari suatu objek ke objek lain. Terus di sini juga ada slide. Di slide ini ada new slide. New slide ini untuk membuat slide baru. Kita klik, lalu akan muncul slide baru. Lalu ada tata letak atau layout. Sini kita bisa pilih mau tata letaknya seperti apa. Kita klik layout. Lalu kita pilih yang misalnya untuk bagian title only. Jadi di sini cuma ada buat judul. Sini juga ada bagian font. Font ini ada jenis font. Jenis font ini fungsinya untuk mengubah jenis huruf pada teks yang dipilih. Kita klik. Nah, di sini banyak pilihannya. Judulnya misalnya bahasa perintah. Seperti itu. Lalu ada ukuran font. Ukuran font ini untuk mengubah ukuran huruf pada teks yang dipilih. Kita blok dulu. Kita klik font size. Kita pilih
font yang mau dipakai. Lalu ada bold. Bold ini untuk membuat teks yang dipilih menjadi tebal. Kita klik bold, maka di sini teksnya akan berubah menjadi tebal. Lalu ada italic. Italic ini untuk membuat teks yang dipilih menjadi miring. Kita bold lagi, lalu kita klik italic, maka teksnya akan berubah menjadi miring. Lalu ada underline atau garis bawah. Underline ini untuk memberi garis bawah pada teks yang dipilih. Kita klik underline, nah maka di sini akan ada garis bawah. Lalu yang keempat ada bagian paragraf. Di bagian paragraf sini ada bullets. Nah, bullets ini untuk menambahkan atau menghapus bullet poin pada teks yang dipilih. Kita klik bullets, maka di sini akan ada bullet point pada teks yang kita pilih. Lalu ada numbering. Nah, numbering ini untuk menambahkan atau menghapus penomoran pada teks yang dipilih. Kita klik numbering, nah di sini langsung muncul nomor dari teks yang dipilih. Lalu ada dengan line left. Nah, line left ini untuk meratakan teks kiri. Misalnya kita contoh ambil ini, lalu kita pilih klik line left, maka dia akan menjadi ke rata kiri. Lalu ada line center. Nah, line center ini fungsinya untuk meratakan teks ke tengah. Kita klik line center, maka kalimatnya akan berada di tengah-tengah. Lalu ada line right. Line right ini untuk meratakan teks ke kanan. Kita klik line right, maka teksnya akan berada di kanan. Lalu yang terakhir, lalu ada justify. Nah, justify ini fungsinya untuk meratakan teks ke kiri dan ke kanan. Kita klik justify di grup paragraf. Nah, maka di sini dia akan menjadi rata kiri dan kanan. Lalu ada line spacing. Nah, line spacing ini fungsinya untuk mengatur jarak antar baris teks. Kita blok dulu. Lalu kita klik line spacing, kita pilih di sini jadi 1,5, maka jaraknya akan menjadi berjauhan. Lalu di sini ada insert. Nah, di insert ini ada tabel. Tabel ini berfungsi untuk memasukkan tabel ke dalam slide. Kita klik tabel di grup tables, misalnya kita pilih ini, maka di sini akan menjadi tabel. Lalu ada gambar atau picture. Nah, pictures ini untuk menambahkan gambar dari komputer. Kita klik picture, di sini juga ada pilihan this device. Berarti mengambil dari device yang sudah ada, atau stock image atau online picture. Ini kita pilih this device. Kita pilih dari sini. Kita pilih. Nah, maka di sini akan muncul gambar yang tadi kita pilih. Lalu di sini ada gambar online atau online picture. Ini untuk menambahkan gambar dari internet. Terus di sini juga ada bentuk atau shape. Shapes ini untuk menambahkan bentuk seperti kotak, lingkaran, panah, dan lain-lain. Kita klik shapes, lalu kita pilih gambar mana yang mau kita coba buat. Misalnya gambar matahari, lalu kita atur di sini. Sudah menjadi gambar matahari. Yang keenam ada icons. Icons ini untuk menambahkan icon di dalam slide. Kita klik menu iconnya. Nah, di sini kita pilih icon mana yang mau kita tambah. Misalnya ini. Kita klik gambarnya. Lalu kita insert. Nah, maka di sini akan muncul icon yang tadi kita pilih.
selain icon, di sini juga ada smart art. Nah, smart art ini fungsinya untuk menambahkan grafik smart art yang bisa digunakan untuk membuat diagram seperti diagram alir atau struktur organisasi. Kita buat lagi. Slide, klik smart art. Sini kita pilih mau pakai yang seperti apa. Saya kita mau pakai yang ini, kita pilih physical. Nah, lalu ada model 3D. Kita klik 3D models di group illustration, lalu kita pilih mau ngambil dari device atau stock 3D models. Nah, ini banyak pilihan. Kita pilih yang ini. Gambarnya sudah jadi. Oke, yang ke-9 ada card. Card ini fungsinya untuk menambahkan grafik seperti bar, pie, line, dan lain-lain. Kita klik card. Dan di sini ada line, pie, bar, dan lain-lain. Nah, lalu ada menu draw. Nah, di tab draw ini ada drawing tools, stencil, convert, reply, dan help. Di drawing tools ini ada pen. Nah, pen ini untuk menggambar bebas di slide dengan berbagai jenis pena. Misalnya kita contoh pakai yang ini, klik pen di group tools. Sini kita bisa gambar bebas apapun. Saya mau tulis nama saya sendiri. Seperti itu. Lalu ada hapus atau eraser. Kita klik eraser, lalu kita hapus bagian yang mau dihapus. Lalu di sini ada menu design atau quick design yang ada tool stamps, ada variants, and customize. Di themes ini atau di tema, kita bisa milih tema apapun untuk mempercantik slide kita. Klik themes, kita pilih tema yang mau kita pakai. Lalu klik drop. Nah, maka temanya akan berubah menjadi cantik. Nah, di sini variannya kita juga bisa pilih. Klik varian, lalu kita pilih colornya. Mau yang warnanya seperti apa, lalu ada fontnya, ada efeknya, lalu ada background style. Kita mau pakai yang lalu ada format latar atau format background. Ini fungsinya untuk mengatur warna, gambar, atau pola latar belakang. Kita klik. Nah, di sini kita bisa setting warna, gambar, atau pola latar belakangnya seperti apa. Selanjutnya ada tab transition atau menu transition. Di sini ada preview, ada transition to the slide, ada timing. Pertama itu ada efek transition. Kita klik, lalu kita pilih efeknya mau yang seperti apa. Misalnya coba yang ini. Lalu ada durasi atau duration. Ini fungsinya untuk mengatur durasi transisi. Kita klik duration, kita ganti jadi 2. Nanti durasinya akan menjadi 2 detik. Lalu ada apply to all. Apply to all ini fungsinya untuk menerapkan efek transisi yang sama ke semua slide. Klik apply to all di group timing.
Nah, nanti semuanya akan punya efek transisi yang sama di semua slide-nya. Tuh. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tools yang ada pada di tab animation. Tab animation ini digunakan untuk menambahkan efek animasi pada objek di setiap slide. Nah, baik di sini ada grup preview. Preview ini fungsinya ini untuk menjalankan animasi pada slide ini gitu. Nah, terus di sini juga ada grup animation. Di sini kita bisa memilih animasi yang ingin kita masukkan ke slide kita. Lalu sebenarnya di sini juga ada effect option. Ini fungsinya untuk menyediakan pengaturan tambahan untuk animasi yang dipilih, seperti arah, gerakan, urutan, dan gaya animasi. Selanjutnya, di sini juga ada grup Advanced Animation. Di sini ada Tools Add Animation. Ini fungsinya untuk menambahkan efek animasi pada objek yang dipilih seperti fade, zoom, atau fly in. Lalu di sini juga ada Animation Pane. Ini fungsinya untuk menampilkan daftar animasi yang diterapkan pada slide saat ini. Kita bisa melihat urutan animasi, mengatur waktu, dan mengedit efek animasi. Lalu di sini juga ada trigger. Trigger ini tuh untuk menentukan objek atau tindakan yang akan memulai animasi tertentu. Lalu di sini juga di bawahnya ada animation painter. Ini fungsinya untuk menyalin efek animasi dari satu objek ke objek lain dengan cepat dan mudah. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada group timing. Di sini kita bisa mengatur kapan animasi dimulai. Ini bisa on click, with previews, atau after previews. Lalu durasi animasi, kita bisa setting di sini, dan delay atau apakah animasi ini akan diulang atau tidak. Baik, selanjutnya di sini ada tab slideshow. Ini fungsinya itu digunakan untuk mengatur dan menjalankan representasi. Nah, pertama di sini ada group start slideshow. Ini ada from beginning. Ini tuh fungsinya memulai presentasi dari slide pertama. Lalu yang kedua ada from current slide. Ini tuh fungsinya untuk memulai presentasi dari slide yang sedang dipilih. Lalu di sini juga ada custom slideshow. Ini tuh fungsinya untuk membuat dan mengatur presentasi khusus dengan memilih slide yang diinginkan, memungkinkan kita untuk membuat beberapa versi presentasi. Lalu di sini juga ada menu, ada grup setup. Di sini pertama ada setup slideshow. Fungsinya untuk mengatur berbagai pengaturan untuk presentasi seperti tipe presentasi kiosk, presenter, atau browser, dan opsi navigasi. Nah, satu di sebelahnya ada hide slide. Ini untuk menyembunyikan slide tertentu dari presentasi tanpa menghapusnya. Lalu juga ada rehearse timings. Ini fungsinya untuk melatih dan mencatat waktu yang dihabiskan pada setiap slide berguna untuk memastikan presentasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu ada record slideshow, ini untuk merekam narasi dan waktu presentasi. Nah, di sini juga ada play narration. Ini fungsinya untuk menentukan apakah narasi yang telah direkam akan diputar selama presentasi. Lalu ada use timing. Ini untuk menentukan apakah waktu yang telah direkam akan digunakan selama presentasi. Lalu ada juga show media control. Ini kita bisa memilih atau menentukan apakah ingin memperlihatkan media kontrolnya ketika kita presentasi atau tidak. Lalu di sini juga ada grup monitor. Di sini ada use presenter view. Ini fungsinya untuk memungkinkan kita melihat catatan presentasi, waktu, dan tinjau slide berikutnya pada layar kita. Sementara audiens hanya melihat slide saat ini. Di sini juga ada monitor. Ini bisa dipilih mau automatic atau primary monitor. Ini untuk memilih monitor yang akan digunakan untuk menampilkan presentasi jika menggunakan lebih dari satu layar. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tape record yang digunakan untuk merekam presentasi baik suara maupun layar. Pertama, di grup record ini ada record tentu saja ya. Ini record slideshow. Ini untuk memulai perekaman presentasi dari slide pertama atau slide yang dipilih termasuk perekaman video dan waktu. Lalu di sebelahnya ada grup konten. Ini ada screenshot. Ini kalau misalkan kita klik screen clipping ini tuh kita bisa mengambil foto atau menangkap layar gambar yang ingin disisipkan pada halaman presentasi kita gitu. Terus
Di sini juga ada grup autoplay media, ada tool screen recording. Ini untuk merekam layar komputer kita dan menyimpannya sebagai bagian dari presentasi. Lalu ada video dan audio. Audio ini tuh untuk menambahkan rekaman suara ke dalam presentasi. Kita bisa merekam suara langsung atau menyisipkan file audio yang sudah ada. Lalu video ini untuk menambahkan rekaman video ke dalam presentasi, kita bisa merekam video langsung atau menyisipkan file video yang sudah ada. Lalu di sini juga ada grup save. Jadi ada save as show. Kita bisa menyimpan file slideshow kita yang tadi sudah kita rekam. Terus juga ada export to video. Ini tuh untuk mengekspor uh, rekaman kita tadi itu menjadi sebuah file video gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tab review. Tab review ini tuh digunakan untuk meninjau dan memberikan masukan pada presentasi. Di sini ada group proofing, itu untuk toolsnya ada spelling and grammar, itu untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa dalam presentasi, memastikan tidak ada kesalahan pengetikan atau typo. Lalu juga ada thesaurus, di sini untuk mencari sinonim kata untuk memperkaya bahasa yang digunakan dalam presentasi. Lalu di sini juga ada group accessibility. Pertama, ini kita bisa mencek accessibility ini fungsinya adalah yaitu sebagai alat yang membantu kita mengidentifikasi dan memperbaiki masalah aksesibilitas dalam presentasi kita. Alat ini tuh memberikan saran tentang bagaimana kita dapat membuat konten kita lebih mudah diakses dan oleh orang dengan berbagai kebutuhan. Lalu juga ada alt text. Ini tuh fungsinya untuk memberikan deskripsi tekstual untuk gambar atau objek dalam presentasi. Ini membantu pengguna dengan keterbatasan penglihatan yang menggunakan pembaca layar untuk memahami konten visual dan masih banyak lainnya juga. Lalu selanjutnya di sini ada group insight. Dan di sini kita bisa eh, mencari definisi, gambar, web page dan lain-lainnya. Lalu di sini juga ada group language. Group language ini kita bisa mentranslate dan juga kita bisa memilih bahasanya. Lalu di sini juga ada group activity. Toolsnya ada mark all as read, ada show change. Terus di sini ada group comment. eh, ada tools new comment. Ini tuh kita untuk menambahkan komentar pada slide untuk memberikan feedback atau catatan. Komentar ini tuh bisa dibaca dan respon oleh pengguna lain. Gitu. Nah, ini untuk memperlihatkan komen yang sudah dimasukkan tadi. Lalu di sini juga ada grup compare. Compare ini tuh fungsinya untuk membandingkan atau menyesuaikan presentasi saat ini dengan versi lain dan melihat perbedaannya. Ini sangat berguna untuk melihat perubahan yang telah dibuat. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Terus juga ada grup ink. Ingin itu untuk mengaktifkan alat tinta digital untuk menambahkan anotasi pada saat menggunakan stylus atau mouse. Di sini kita bisa hiding ini tuh bisa menyembunyikan alat tinta digital itu. Seperti itu. Nah, baik di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tools yang ada di tab view. Tab view ini fungsinya untuk memberikan kontrol atas bagaimana kita bisa melihat dan mengatur slide. Pertama, di sini ada group presentation view. Ini untuk tampilan normal view-nya. Ini untuk menampilkan presentasi dalam tampilan normal, di mana kita bisa mengedit slide satu persatu. Lalu di sini juga ada outline view, yang tampilannya seperti ini. Lalu juga ada slide sorter, fungsinya untuk menampilkan semua slide dalam bentuk thumbnail, sehingga memudahkan pengaturan urutan slide. Selanjutnya, di sini juga ada note page, untuk fungsinya untuk menampilkan area catatan di bawah slide, di mana kita bisa menambahkan catatan presentasi. Lalu di sini juga ada reading view, fungsinya untuk menampilkan presentasi dalam mode layar penuh tanpa harus memulai slideshow. Nah, selanjutnya di sini juga ada group master view. Pertama, tool slide master ini fungsinya untuk mengedit tampilan master untuk mengatur template dan tampilan default semua slide. Sebelahnya ada handout master, fungsinya untuk mengatur tampilan tata letak handout yang akan dicetak. Lalu juga ada notes master, ini fungsinya untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman catatan.
Selanjutnya di sini ada group show. Di sini ada ruler, grid lines, dan grids. Kalau ruler ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris untuk membantu mengatur objek pada slide. Lalu ada grid lines. Ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan garis kisi untuk membantu mengatur objek pada slide. Lalu yang grids ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan panduan untuk membantu melaraskan objek pada slide. Lalu di sini juga ada notes. Notes ini untuk menambahkan catatan di bawah di sini. Juga ada group direction, ini untuk merubah posisi aja, mau di sebelah kanan atau kiri gitu. Sini juga ada group zoom. Zoom ini untuk mengatur tingkat zoom untuk melihat detail lebih jelas atau seluruh slide, dan ada fit to window untuk menyesuaikan tampilan slide agar pas dengan ukuran jendela PowerPoint. Di sini juga ada group color or grayscale. Kalau color ini tuh fungsinya untuk menampilkan slide dalam warna penuh. Lalu kalau grayscale ini untuk menampilkan slide dalam mode skala abu-abu. Dan ada juga black and white. Ini untuk menampilkan slide dalam mode hitam dan warna putih. Di sini juga ada group window. Kalau new window ini fungsinya untuk membuka jendela baru untuk presentasi yang sama, memungkinkan kita bekerja pada beberapa bagian presentasi secara bersamaan. Terus juga ada range all. Ini fungsinya untuk menyusun semua jendela PowerPoint yang terbuka secara berdampingan di layar. Ada cascade untuk menyusun semua jendela PowerPoint yang terbuka secara bertumpuk. Ada move split juga. Ini untuk mengatur posisi pembagi dalam jendela presentasi yang terbuka. Ada switch windows, ini untuk menukar halaman Windowsnya. Terus juga ada macros, ini untuk membuka daftar makro yang tersedia, memungkinkan kita menjalankan, mengedit, atau membuat makro baru. Nah, selanjutnya di sini juga ada tab help. Ini fungsinya itu untuk menyediakan berbagai sumber bantuan dan informasi tentang penggunaan PowerPoint. Pertama, di sini ada grup help ini, tentu saja ada help ya. Ini fungsinya untuk membuka pusat bantuan PowerPoint di mana kita bisa mencari jawaban untuk pertanyaan atau masalah yang dihadapi. Lalu juga ada contact support. Di sini fungsi untuk menghubungi dukungan teknis Microsoft untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut mengenai masalah teknis atau penggunaan fitur PowerPoint. Lalu ada juga fitur feedback. Ini untuk mengirimkan umpan balik atau saran kepada tim pengembang PowerPoint untuk perbaikan atau fitur baru. Di sini juga ada show training. Ini untuk memperlihatkan training online dan juga pembelajaran atau konten pembelajaran tentang PowerPoint ini gitu. Dan terakhir di sini juga ada menu share. Kita bisa membagikan file PowerPoint kita, bisa berupa file presentation, PowerPoint presentation, atau juga bisa kirim PDF. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tools-tools yang ada di PowerPoint dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.